Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Erna sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bu Dede, kita akan melakukan observasi ya, untuk observasi coaching ya, Bu Dede ya. Namun sebelum acara coaching yang itu lakukan nanti dengan Bu Tira ya, itu dimulai ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Itu nanti pada saat coaching ya Bu ya, antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya beri penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya, yang mana penilaian itu antara lain pertama, sudah sesuaikah dengan alur tirta atau belum coaching yang dilakukan oleh ibu itu nanti sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon jawaban dari coaching, apakah sesuai dengan pertanyaan yang ibu sampaikan atau tidak ya. Dan jangan lupa juga ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah kemudian sebelum dilakukan proses observasi itu Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh. Yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini tentunya tentang kompetensi inti ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau persen, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Nah, dari ketiganya ini ya Bu ya, mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik dalam observasi nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik Ibu. Jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah sekarang menurut Ibu nih, indikator ketercapaian apa yang diinginkan Ibu? Indikator dan tujuan yang ingin diinginkan dari coaching ini, saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coaching tersebut, dapat mencari tahu sendiri solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan cara-cara atau langkah-langkahnya sendiri. Iya, baik Ibu. Berarti indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya yang diinginkan oleh Ibu itu adalah coaching bisa mencari sendiri solusi yang dia miliki ya Bu ya. Ya. Mencari solusi sendiri. Nah, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching ya Bu ya. Setelah proses coaching itu selesai nanti, mungkin kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Waalaikumsalam Bu Dede, alhamdulillah baik. Bu Dede juga apa kabar? Alhamdulillah baik. Gini Bu, saya tuh dari kemarin mencari-cari Ibu. Saya mau bercerita, meminta bimbingan coaching dari Ibu ya mengenai permasalahan saya ketika mengajar di kelas. Nah, sama-sama Bu Tira, sebenarnya apa yang akan Ibu bicarakan atau sampaikan dalam sesi coaching kita hari ini? Pada pertemuan kita ini, saya ingin membahas tentang ini Bu. Di kelas saya, motivasi belajar siswa ini sedang menurun Bu. Dikarenakan pembangunan sekolah saya di SDN 1 Cidadak ini sedang mengalami pembangunan ya Bu ya, 4 lokal, sehingga mengharuskan sekolah kami melaksanakan pembelajaran tatap muka dan daring. Di saya di kelas 2A itu dilaksanakan 1 minggu belajar di sekolah, 1 minggu daring, sehingga ketika anak masuk setelah daring motivasinya itu terasa menurun banget gitu Bu. Oh begitu. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu temui di kelas Ibu?
ketika di kelas ini siswa yang asalnya semangat, ceria ketika belajar, kadang anak merasa jenuh gimana gitu, kadang nawar, "Bu, saya nggak mau nulis, Bu," katanya, "capek, Bu," padahal tulisan nggak banyak gitu. Jadi motivasi itu yang memang terkikis ketika anak melakukan daring di rumah gitu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari melakukan coaching ini? Dari pertemuan coaching ini saya ingin mencari solusi ya Bu ya, solusi untuk bisa membangkitkan kembali motivasi belajar siswa di kelas. Lalu reaksi Ibu sendiri menyikapi kejadian ini bagaimana? Reaksi saya merasa sedih ya Bu ya, ketika anak memiliki penurunan motivasi itu membuat seorang guru merasa sedih, dan salah satunya upaya untuk mencari solusi tersebut saya melakukan coaching dengan Ibu. Lalu tanggapan mereka bagaimana Bu setelah Ibu melaksanakan seperti itu? Gini, dari sini yang saya lakukan di kelas itu yang pertama melakukan game ya Bu ya. Pertama ketika anak selesai membaca doa, pembiasaan seperti biasa gitu, baca doa, hafalan surat pendek dan juga ditambah perkalian, saya memberikan semangat dulu berupa bermain game gitu. Gamenya disesuaikan dengan materi pembelajaran pada hari itu. Bisa diceritakan apa alasan mereka sehingga mereka kurang motivasi? Karena ketika di rumah, ketika siswa belajar di rumah, yang pertama itu mereka belajar santai ya. Terus mereka belajar bisa kapanpun. Jadi ketika daring itu anak mudi ya, sesuai dengan moodnya biasanya. Sehingga ketika di sekolah mudinya itu terbawa Bu. Jadi kadang anak kalau di rumah nulis setengah dulu, setelah nulis setengah bisa dilanjut lagi kapan gitu. Tapi kalau di sekolah kan nulis harus memperhatikan, benar-benar harus fokus ketika belajar. Nah di situ mungkin perbedaan yang setiap minggu mereka rasakan itu benar-benar drastis gitu. Lalu kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan agar siswa bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran? Kondisi ideal yang saya harapkan adalah siswa mampu hadir sepenuhnya di kelas, bersemangat belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak ada mengeluh ketika harus menulis atau mengisi soal gitu. Lalu untuk ideal seperti itu apa yang Ibu lakukan sebagai solusinya? Nah di sini karena ini kelas 2 SD ya, yang masih memerlukan dukungan dari luar. Walaupun kita sebagai seorang guru menginginkan murid itu memiliki motivasi sendiri, tapi karena motivasi mereka sedang menurun, otomatis guru memberikan agar murid bisa memiliki motivasi lagi gitu ya. Misalkan tadi pertama dengan game, terus kedua dengan yang menulis pertama selesai atau yang menjawab itu dapat reward. Walaupun sebenarnya reward itu kalau jangka panjang tidak baik juga gitu. Itu dilakukan untuk bertujuan agar siswa spiritnya dulu, motivasinya dulu bangkit gitu Bu. Alhamdulillah ternyata Bu Tira setelah menceritakan permasalahan, kemudian Bu Tira juga mencari solusinya. Semangat ya Bu ya, mudah-mudahan bisa tercapai apa yang menjadi solusi dari permasalahan Ibu. Terima kasih Bu Tira telah mencurahkan permasalahannya dan mencari solusinya. Semangat ya Bu. Baik Bu Dede, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Iya, alhamdulillah. Nah setelah melakukan observasi dengan coach tadi ya Bu ya, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ya Bu. Pertanyaan yang pertama nih ya, apa yang sudah dilakukan Ibu Dede pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi?
Iya, tadi dengan Koci saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Koci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu Dede, berarti Bu Dede telah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah Bu Dede, ada beberapa catatan nih yang saya tulis dari pelaksanaan coaching Ibu ya, di antaranya sesuai dengan yang saya amati tadi saat coaching ada beberapa di antaranya. Pertama, Bu Dede tadi sudah menanyakan tujuan pada coaching, betul ya. Kemudian sudah mengidentifikasi masalah dalam coaching, ada ya tadi ya. Kemudian yang saya tulis juga itu Bu Dede juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Bu Dede juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi sudah mendengar yang percakapan Ibu dengan Koci bahwa Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya Ibu sudah melakukan present ya, kehadiran penuh ya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan Koci, gitu ya. Dan pokoknya ya Ibu luar biasa sekali yang Ibu berikan untuk proses coaching hari ini ya. Nah mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam melakukan coaching-coaching berikutnya Ibu ya. Amin. Oh iya Bu, sebentar, ada satu lagi. Ya, boleh ya, saya bertanya satu lagi nih. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya yaitu saya ingin lebih memahami dan mendalami alur tirta lagi ya Bu ya dalam melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke, Ibu luar biasa ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya ya Bu ya, supaya lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan coaching berikutnya ya. Nah Ibu Dede, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya. Nah sekarang dengan menggunakan alur tirta ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.